Sebelumnya, kenalin dulu Kak, aku Dira dan ada teman aku juga, namanya Alia. Di sini kita mau minta waktunya Kakak sebentar untuk kita wawancarai mengenai UMKM APM Pisang ini. Sebelumnya boleh tahu dulu nama kakaknya siapa? Halo, perkenalkan nama aku Muhammad Hakian Nazili. Aku owner APM Pisang kebetulan. Oke. Sebelumnya, sebelum masuk ke wawancara, kakaknya ada yang mau ditanyain dulu mengenai pertanyaannya? Hmm, Lanjut aja sih nggak apa-apa, sambil berjalan ya kali ya. Oke. Kita masuk ke pertanyaan pertama dulu ya Kak ya. Pertanyaan pertama itu, berapa jumlah supplier yang bekerja sama nih dengan UMKM Pisang APM ini? Dan apa aja jenis bahan baku yang mereka pasok nih? Kalau untuk supplier kita ada dua. Pertama ada toko pisang itu di pasar, terus juga ada satu lagi toko sembako, semacam toko sembako, toko manisan lah. Dia Oke, menyediakan topping, keju, terus minyak dan sebagainya. oke. Gitu. Kalau untuk proses pemilihan dan evaluasi suppliernya itu ada kriteria khusus kah atau gimana Kak? eh Sejauh ini ya, kalau untuk yang kita evaluasi itu pisang itu kan dia fluktuatif ya, tergantung musim Mm, juga, terus mm, gantung bulan. Biasanya bulan puasa, dekat-dekat Lebaran itu harganya jauh lebih fluktuatif dibandingkan bulan-bulan pada bulan di luar bulan itu. Seperti itu. Nah, jadi kita waktu itu mengevaluasinya kalau dari supplier itu kita matok harga, misalnya sebelum puasa itu kita eh, harganya maksimalin di supplier ini harganya segini. Jadi supplier pun punya semacam dealing itu ke kita biar harganya itu nggak boleh di atas dari harga kriteria yang kita tentukan dari pisang. Kayak mm. gitu. Tapi kalau Oke, oke. untuk toko toko manisan Mm, itu agak sulit karena toko manisan ini kan salah satu barang-barang yang menurut aku fast moving juga. Maksudnya kalau aku nggak ngambil pun banyak orang lain yang ngambil. Berbeda kalau pisang. Kalau mm, pisang ini kan nggak semua orang berjualan pisang. Tapi kalau toko sembako mm. atau toko topping itu terigu segala macam itu menurut aku jaringan pasarnya lebih luas. Jadi kalau di situ sih kita sudah memargin sih. Misalnya diperkirakan nih harga harga misalnya harga plastik maksimalnya berapa nih, eh, apa namanya, ngelain nggak sama range harga kita gitu. Jadi di harga APM pisang itu kan kalian tahu mungkin 15.000, 18.000 itu kita udah masukin di situ margin untuk mengantisipasi misalnya ada kenaikan. Jadi kita tidak perlu Mm, menaikkan harga lagi gitu. oke, Kita 4 tahun kita nggak pernah naik harga. Selama oke, dari awal oke, oke. buka sampai sampai sekarang kita belum pernah naik harga untuk pisangnya. Tuh. Oke, oke. Terus nih Kak, kalau misalnya mekanisme pemesanan bahan baku itu gimana nih prosesnya biasanya? Dilakukan lewat apa gitu Mhm. pesannya? Jadi di toko kita itu ada satu orang yang memang mengurusi di backliner lah ya, di belakang ya. Jadi dia yang ngurusin bahan-bahan, terus Mm-mm. pembuat tepung terigu dan sebagainya ada satu orang yang salah satu partner aku juga gitu. Jadi memang misalnya malam yang habis apa aja untuk belanja besok. Nah, nanti itu disampaikan ke bagian yang ngurusin backliner itu gitu, yang ngurusin yang ngurusin stok-stok dan bahan-bahan kayak gitu. Berarti untuk yang orang yang mesen itu dia bakal Nah, pesan dia lewat apa biasanya nih Kak? Bakal langsung ke toko atau kita gimana? biasanya langsung ke toko, tapi juga biasanya sebelum kita ke toko itu by WhatsApp dulu. Gitu. Oh, oke, oke, oke. Lanjut, seberapa sering nih melakukan pembelian bahan baku dan kira-kira berapa nih rata-rata volume pembeliannya gitu? Kita tiap hari belanja, Oh, selalu tiap hari restock selalu terus belanja. setiap hari. Kita nggak pernah mengendapkan bahan-bahan lama. Oke. Emang fresh the market, pisang misalnya habis hari ini, besok pun kita beli Mm-mm. lagi. Kita nggak pernah menyetok pisang itu maksudnya lebih dari angka, kan kita udah lama nih jualan, jadi kita udah tahu Mm-mm. sebanyak-banyak AM itu dapat berapa porsi, jadi kita udah bisa memperkirakannya Mm. seperti itu.
kayak gitu. Kira-kira kalau setiap pembelian itu, misalnya kan bahan utamanya pisang ya Kak. Nah, itu Hmm. biasanya dibeli tiap hari itu bakal berapa kilogram gitu? Kita paling sedikit itu kita menyediakan 8 kilo, paling banyak itu kita bisa sampai 15 kiloan untuk Oke, satu. oke. Untuk tiap harinya ya Kak berarti? Tiap harinya range-nya kira-kira 7 sampai 15. Oke. Untuk sistem pembayaran kepada supplier itu menggunakan apa Kak? Kita Langsung cash jadi atau gini, gimana? si orang yang bagian produksi tadi itu mencatat Mm-mm. semua pengeluaran. Kita sistemnya reimburse sih. Karena yang kebetulan yang orang yang bagian belanja ini partner aku, owner juga, dia owner Mm-mm. juga, jadi kita sistemnya reimburse ke dia. Jadi setiap hari ini belanjanya Oh, berapa, nanti kita reimburse uangnya kayak gitu. Sumanya ada harus by nota gitu. oke oke. Berarti itu bisa by tunai atau transfer biasa ya Kak ya? Hmm, Oke oke. dua-duanya sih. Oke, kira-kira ada nggak sih permasalahan yang sering terjadi nih dalam proses pengadaan atau restock gitu? Eh, Pasti ada. Pertama, pisang itu ada masa-masa sulitnya. Jadi si pisang Mm-mm. kita kan pakai pisang tanduk. Pisang tanduk ini ada Pisang tanduk, masa-masa ya. yang dia langka. Dia langka itu dan Hmm, harganya kan karena demand yang besar. Jadi si harga pisang ini naik kayak gitu. Bahkan dulu mm-mm. kita itu pernah membeli pisang 1 kilo itu di harga 23.000 1 kilo Hmm, pisang. Cuma kita masih tutup oke, operasional gitu. Nah kalau oke. kayak gitu ya gitu kita benar-benar mencari supplier yang memang kenal sama toko kita, yang kita yang udah lama langganan di situ. Jadi pun dia karena apa ya? Menurut aku jejaring kayak gitu benar-benar harus dijaga agar misalnya kalau ada Mm-mm. permasalahan yang seperti ini kita bisa sama-sama memusyawarahkan gimana baiknya kayak gitu. Tentu harga harga yang kami beli dengan orang lain beli itu pasti beda karena kami udah langganan lama lah gitu. Oke, berarti emang punya beberapa toko yang emang udah langganan banget ya Kak, berarti ya? Tuh. Nah, Oke, lanjut lagi pertanyaannya. Gimana sih alur proses produksi pisangnya itu dari bahan baku sampai dia jadi produk yang bisa langsung dijual gitu? pertama kita di rumah itu nyiapin itu dulu ya terigu dulu. Karena terigu itu bukan Mm-mm. terigu langsung dipakai gitu enggak. Kita ada resep Hmm, tertentu yang digabungkan di terigu itu. Makanya kalau kalian pernah coba oke. pisang itu manis tepungnya. Mm-mm, mm-mm. Berarti di ada campuran di tepungnya ya Kak ya? Iya, nah di tepungnya itu nanti Mm-mm. kita baru kirim ke toko kayak gitu. Di toko Oke. baru diolah. Tuh. Hmm, berarti itu sekitar berapa jam itu Kak dari bahan mentah sampai dia jadi produk yang jadi itu? Kita belanja itu biasanya pagi. Belanja pagi Oh kita berarti, jual sore. Kalau misalnya untuk oh pengolahan ya oke. sendiri, eh, sebenarnya kalau untuk lagi rame itu bakal lama. Cuma kalau misalnya yang beli Hmm, satu kayak gitu ya paling 10 sampai 15 menit paling lama. Gitu. jadi tuh langsung dibuat di tempat gitu atau Iya, misalnya kakak udah kita siapin dulu semua baru kita dadakan. oke oke Sistemnya oke dadakan. oke sip. Lanjut lagi nih. Berapa sih kapasitas produksi kakak per hari gitu? Apakah misalnya dalam sehari kakak sediain 10 kilo dan 10 kilonya langsung habis di hari itu juga atau Mm. enggak nih? Eh, Tergantung ya. Kalau jujur aja kayaknya tahun ini kita lagi ngerasa sepi ya pasarannya. Nggak tahu aku dong, cuma Mm-mm. kayaknya memang pedagangnya sekitaran Telkom itu sangat merasa kayaknya. Soalnya bukan satu dua pedagang yang ngobrol sama aku itu ngerasa omsetnya tuh tahun ini menurun banget karena Hmm. apa ya? Karena Telkom tuh lagi banyak banget banyak banget libur perasaan aku. Kayak Oh iya. liburnya tuh nyatu-nyatu gitu kan. Kan kalau di Mm-mm. Telkom itu kalau nggak ada mahasiswa kan kita UMKM itu ya kita berjalan, cuma Iya. berjalannya Mm-mm. nggak sebanyak ada mahasiswa lah kayak gitu kan. Mm-mm. Gitu Mm-mm. aja sih. Cuma kalau misalnya kita biasanya kalau untuk satu hari itu kurang lebih ada
untuk 5 jam jualan itu kurang lebih ada 70 sampai 80 porsi satu hari. Dan itu selalu, misalnya kakak stoknya 10 kilo gitu, terus dia bakal Hmm. langsung habis atau bakal ada sisa Oh, gitu biasanya? biasanya yang sisa, karena yang sisa itu biasanya terigu sih, karena terigu itu cukup bertahan. Dia terigu itu Oh, kita oke. nggak perlu nyetok tiap hari, misalnya kita sekali bikin terigu itu 10 kilo kayak gitu, itu bisanya Mm-mm. untuk 2 hari kayak gitu. Berarti untuk stok pisang itu biasanya langsung habis ya, Kak ya? Kalau pisang itu biasanya ada sisa satu, paling satu dua kayak gitu, nggak banyak lah. Oh, oke. Oke, oke, oke. Terus gimana nih penggunaan tenaga kerja atau peralatannya dalam proses produksinya? Ada berapa gitu tenaga kerja kakak? Terus Hmm. alat-alatnya, apakah ada peralatan utama lah gitu? Iya, Apa kalau aja peralatan gitu? utama yang pasti kompor. Ya, Maksudnya oke. yang ini sama dapur aja. Kalau misalnya Mm-mm. untuk karyawan kita ada tiga, lima berarti karyawan kita. Tapi Oh, lima, untuk oke. dua cabang. Oh, lima itu untuk dua cabang. Hmm, Oke, jadi berarti di yang di Telkom, Telkom itu ada tiga. oke, itu berarti udah masuk sama yang karyawan Delifnya Kak atau Iya, itu udah sama Delip tiga. udah sama? Oke. Hmm, Kalau untuk lead time produksinya kayak berapa lama produksi dari bahan bakunya tuh dipesan terus sampai hmm. siap dijual itu kira-kira berapa lama tuh Kak dari kita perlu pesen dulu sampai udah Ini jadi gimana nih dari barangnya pasar? tuh. Alurnya dari pasar. Ya, hitungannya tuh kayak misalnya kakak mau beli belanja dulu nih, belanja dulu kan Hmm, kakak ada ke pasar langsung sama hmm, diantar ya tadi ya. Nah, hmm. jadi itu perkiraan waktunya itu berapa lama nih Kak dari proses itu sampai sudah siap dijual nih? Kita belanja itu pokoknya pagi ya. Jadi pagi kira-kira jam 3 itu dikirim bahan-bahannya. Gitu. Oke, Pagi itu oke, nggak oke, nentu oke. karena makanya aku nggak bisa nyebut jam karena nggak nentu, kadang belanja jam 10 kadang Hmm, jam 8. oh gitu gitu, oke oke. Terus ada nggak sih Kak pernah kekurangan bahan baku gitu? Jadi produksi Kakak Pernah, sempat terlambat atau bahkan berhenti gitu untuk sementara? pasti pernah. Kita terkadang kan jualan, namanya bisnis itu pasti fluktuasinya kadang naik kadang turun. Kalau Mm-mm. kita biasanya itu yang kurang itu di pisang atau di keju yang paling Mm. sering. Nah, tapi kita Oh, kebetulan juga di Telkom itu ada yang memang kita sering ngambil pisang di situ juga. Ada langganan lain lah di luar pasar yang mm, ada di Telkom untuk belanja keju dan mm, pisang gitu. mm-mm. Kira-kira kalau misalnya kakaknya pernah kekurangan bahan itu pernah sampai yang berhenti produksi gitu nggak untuk sementara gitu Kak? Pernah. Itu biasa kita Itu, kalau misalnya kayak gitu kita tunda mm, biasanya terus 30 sampai sejam biasanya paling lama. mm, Itu kalau oh berarti misalnya mm, kalau misalnya nggak barangnya pernah, ada, mm-mm, kalau misalnya nih barangnya ada nih di toko mm-mm. yang kita di Telkom itu ya kita nggak lama karena kan di toko itu ada dua orang. Oke. Satunya yang bagian goreng Mm-mm. sama itu satunya lagi ini apa aja dikerjain gitu bahasanya. Oke, Mau oke, oke. ngambil, mau delip kayak gitu. Mm-mm. Berarti nggak pernah sampai sampai seharian gitu stop Oh penjualan enggak. nggak pernah ya? Oke. Hmm, lanjut lagi. Biasanya nih Kak, kalau misalnya eh, kan Kakak jualan misalnya ada 10 kilo pisang gitu. Terus Oke. yang terjual tuh nggak sepenuhnya gitu, nggak nyampe 10 kilo Mm-mm. pisang gitu. Pernah nggak? Dan juga itu berarti kira-kira permasalahannya itu ada di mana tuh Kak? Apakah karena Eh, dari produksinya kurang cepat atau gimana? eh, Gini, kalau apa namanya, kalau kita ngomongnya pernah nggak kehabisan itu pasti pernah. Mungkin, tapi gini, pisang itu kan nggak basi. Yang barang kita jual itu semuanya nggak mudah basi lah. Kayak Mm-mm. misalnya kan susu itu 2 hari masih aman, asal nggak semut Mm-mm. dan nggak tikus aja karena kita memang menyediakannya emang tempat yang proper untuk menyimpan bahan-bahan yang basah lah kayak gitu.
kayak misalnya topping, terus keju itu kita ada satu box yang memang emang untuk khusus penyimpanan itu dan kayaknya nggak mungkin kalau misalnya kemasukan tikus kayak gitu. Mm-mm. Terus kalau misalnya memang si pisang ini kan pisangnya itu kadang kalau ini kita belinya kadang pisang tua ya, yang hitam gitu. Mm-mm. Nah itu biasanya kita olah lagi menjadi pisang nugget gitu. Kalau Oke. misalnya nggak habis, kita pindahin menjadi pisang nugget kayak gitu. Biasanya tuh Kak kalau misalnya lagi sepi gitu, itu biasanya menurut Kakak kendalanya itu ada di mana tuh Kak? Apa karena Eh, emang kurang kalau aku rame ya, aja gitu? Mm-mm. Mm-mm. kalau aku sejauh ini sebenarnya APM Pisang ini kalau ngomongin omset itu stabil banget Kak. Selagi Mm, mahasiswa oke. masuk, kita tuh Mm. aku rasa ya, maksudnya tuh kita tuh nggak pernah mendapatkan omset yang maksudnya di bawah ekspektasi aku gitu. Mm-mm. Tuh. Oke. Jadi memang alhamdulillah APM Pisang ini mempunyai kansnya tersendiri di antara mungkin jajanan yang lain. Kayak gitu. Kita Mm-mm. tuh kalau misalnya mahasiswa masuk tuh kita nggak pernah sesepi itu. Maksudnya kita masih bisa Mm-mm. mendapatkan di atas 700.000 lah untuk satu satu hari kayak gitu. Cuma kalau Oke, misalnya oke, oke. permasalahan yang sepi banget, itu kalau Mm-mm. mahasiswa lagi libur itu kita mati bahasa ininya. Mm. Itu. Jadi kita sebenarnya kendala kita itu sebenarnya kalau mahasiswa semakin banyak libur, maka kita juga semakin semakin susah untuk gini. Jadi Telkom itu kan sebenarnya efektifnya 8 bulan ya menurut aku ya. Mm-mm. Gitu. Jadi kalau misalnya 12 bulan berarti ada 4 bulan yang Mm-mm. kita harus mencari jalan keluar gimana nih 4 bulan nih. Coba Iya, iya. 4 bulan itu sangat Mm. sulit sekali untuk apa ya? Untuk bertahan. Kalau misalnya memang Mm-mm. kekuatan finansial toko itu tidak memadai gitu. Karena 4 bulan juga kita Mm-mm. nggak gratis untuk bayar untuk lapak itu kita tetap bayar. Di Mm-mm. mana terkadang kita juga tidak ada potongan seperti itu. Jadi sebenarnya Mm. kendala utamanya itu kalau di APM Pisang itu cuma satu libur aja gitu. Mm. Kalau misalnya kita ngomongin lama Oke. produksi, eh, gini, kakak kalau beli pecel lele, mungkin beli nasi goreng itu pasti nunggu kan, karena mereka itu fresh Mm-mm. di oven gitu kan, Mm-mm. gitu. Maksudnya ya kita juga fresh di oven, makanya memang harus nunggu kayak gitu. Bahkan kita Iya. itu selalu mengestimasikan kalau untuk delivery itu paling cepat 40 sampai 60 menit, bahkan bisa lebih. Tergantung misalnya volumenya, kalau misalnya lagi rame, ya kita nggak bisa cepat-cepat. Apalagi apa yang pisang ini aku rasa yang paling murah untuk harga delivery ya. Tuh, Mm-mm. kita baru Oke, berarti kita mm-mm. selama ini ongkir delivery kita 2.000, baru bulan ini kita naikin jadi 3.000. 4 tahun kita Nah, 2.000. oke, oke. Berarti emang masalah utamanya itu bukan dari internal ya, Kak, tapi emang dari konsumen luarnya. Tuh, Oke, oke. dari yang mahasiswa aja dia. Mm-mm, betul, betul. Oke, oke. Lanjut lagi, Kak. Untuk jenis-jenis persediaan nih, persediaannya apa aja sih yang Kakak simpan nih selain pisang yang sebagai bahan baku ini? Mhm. Yang apa Apa nih? Apa aja yang gitu? dipersiapkan? Persediaan yang Kakak simpan gitu untuk tiap dijual Banyak gitu. topping, susu, keju, Topping-topping ya. terus box, terus gas, Hmm, kompor, minyak, ya sebagainya lah. Itu bisa kalian jawab sendiri nanti. iya, iya, oke, oke. Terus kalau misalnya untuk pencatatan stok nih Kak, ini Kakak Mhm. biasanya menggunakan manual, tulis, atau pakai aplikasi atau sistem gitu Nah, Kak? eh, dulu itu kita pernah pakai aplikasi, cuma kayaknya di karyawan kita itu nggak work karena menurut mereka apa ya, agak susah mengoperasikannya kayak gitu. Jadi kita balik lagi ke Oke. catatan manual kayak gitu di HP atau di buku sih biasanya. Oke, Tapi berarti kebanyakan di sekarang, HP. berarti sekarang lebih ke manual ya sekarang ya Kak ya? Iya, gitu. Oke. Terus untuk kebijakan reorder point, kapan sih kakak bakal, tadi kan kakak bakal reorder lagi, itu di tiap Mhm. harinya kan kak? Di setiap Oke. besok paginya bakal bakal pesen Mhm. lagi. Nah itu misal nih kak, kalau misalnya kakaknya ada stok gitu, kan kalau pisang kan Mhm.
selalu habis ya bisa dibilang kan sisa dikit banget Oke. kan. Nah, kalau misalnya untuk bahan baku yang lain nih, misalnya topping atau yang lain-lain minyak segala macam itu tuh ada batas minimum nggak Kak? Kayak misalnya, oh ini udah Eh, harusnya pesen gitu. Biasanya kita yang kayak gitu itu yang memang best sellernya kayak coklat, tiramisu, terus matcha. Sebenarnya yang lebih banyak itu coklat Hmm. tiramisu sih. Itu pasti kita 2 hari sekali pasti nge-restock. Bahkan kita tiap hari Oh, coklat itu nge-restock biasanya. oh Gitu. berarti untuk topping-topping itu dia bakal Kakak restock terus tiap sehari atau 2 hari gitu ya Kak ya? Iya, tapi tergantung juga toppingnya. Pokoknya topping yang fast moving itu pasti kita restock tiap hari. Seperti coklat lah. Hmm, Coklat oke. itu kita hampir tiap hari pasti Oke, oke, repurchase. oke. Hmm, oke. Terus kalau misalnya seberapa sering sih kakak ngelakuin ngecek fisik stok gitu? Misalnya kakak langsung ngecek eh, apa sih namanya barang-barang stok yang ada kayak misalnya minyak gitu. Hmm. Itu Itu kakak biasanya kalau emang selalu stok stok itu kita ngewajibin ke karyawan buat motoin tiap sore stok yang ada apa oh aja. gitu. Tuh, fotoin, Hmm, dikirim. oke oke. Nah, tapi biasanya saya suka suka tiba-tiba sidak ke sana juga kadang. Kalau Oke misalnya oke ada oke. kekurangan itu pasti jadi evaluasi buat bagian backliner tadi orang-orang yang ngurusin di balik produksinya kayak gitu. Oke. Selama kakak jualan nih, apa sih masalah yang paling sering nih kalau dalam masalah dengan manajemen stok gitu? Atau kalau misalnya Kalau kayak tiba-tiba hmm, stoknya habis gitu? kalau misalnya selama ini ya Mm-mm, yang paling sering kejadian itu eh, nggak nggak sering juga sih gimana ya. Kita tuh udah alhamdulillah karena udah lumayan lama juga kan jualannya. Jadi hal-hal yang kayak manajemen stok ini tuh sebenarnya kita udah melalui. Tapi kalau untuk mm-mm, dulu eh, yang paling sering apa namanya kekurangan itu biasanya kalau nggak keju, pisang. mm-mm. Nah, tapi Oh itu ya. seiring jalannya waktu kan tadi aku bilang kita juga ada toko yang jual di Telkom. Jadi ya sejauh ini sebenarnya Mm-mm. untuk stok itu Udah ada aman-aman aja. backingannya ya? Dia udah ada Mm-mm, ya, backingan. oke oke. Cuma kan yang menjadi masalah itu kan membuang waktu ya. Jadi kerjanya 2 kali. Jadi Mm-mm, itu aja sih sebenarnya mm-mm. masalah. Oke oke. Kalau ada nggak kalau misalnya produknya tuh udah kayak terpaksa yang dibuang atau dijual lebih murah gitu Kak? Oh, kita nggak pernah jual lebih murah. Kalau misalnya memang toppingnya itu emang udah ininya asam aja itu pasti kita buang dan kita Mm-mm. nggak jual Oh, gitu. berarti itu paling ke ininya aja ya, Kak ya, ke topping-topping yang kayak misalnya Hmm, agak jarang dipilih orang-orang gitu. ya Terus udah lama. topping-topping yang pokoknya nggak best seller itu kita nggak restock banyak. Pasti kita Oke, oke, nge-restocknya oke. dikit aja. Oke, oke, oke. Terus gimana nih Kak cara produksi gitu? Kalau misalnya kan kakaknya open delivery ya, Kak ya. Itu Hmm. biasanya tuh kakak open delivery-nya sekitar mana aja dan sampai sejauh mana gitu untuk jangkauannya. Jangkauan kita itu 1 kilo sih. 1 kilo eh dari ya toko. dari pokoknya jangkauan di Telkom itu 1 kilo, Sukapura, Sukabirus, terus PBB, Pesbal, Podomoro, sama Cherryville tapi nggak Cherryville Ciganitri deket-deket gitu. Ciganitri depan-depan itu kita masih ngambil. Udah sih segitu Oke. aja Oke, tuh. oke, oke. Kalau untuk eh, metode pengiriman dan penyimpanan nih Kak. Kalau misalnya pengiriman kan Kakak biasanya pakai motor ya Kak atau gimana? Kalau untuk pengiriman kita pakai motor. Ada Oke, emang khusus untuk ya, khusus motor delivery. oke. Untuk penyimpanan nih Kak, Hmm. untuk bahan baku terus kayak Hmm. topping-topping itu penyimpanannya ada penyimpanan khusus nggak Kak? Kita semua kalau bahan-bahan yang itu kita simpan di toko karena di toko itu kita juga ada kontainer yang memang aman gitu. Berarti emang disimpan di kontainer gitu aja gitu ya Kak Ya, ya? karena kan Oke, kebetulan oke. lapak kita ini lapak pribadi dan memang kan ininya Mm-mm. sebenarnya kayak kantin ya. Jadi ada sapamnya juga jadi maksudnya insya Allah aman gitu. Oh, oke, oke, oke.
Kalau ini nih Kak, apa aja nih komponen biaya distribusi dan dampaknya terhadap harga jual? Nah, kan Kakak ada Delif ya Kak ya. Kan itu Heeh, pasti butuh bensin, terus juga betul. untuk tenaga kerjanya gitu. Itu kira-kira tuh dalam sebulan untuk biaya alokasi ke sana itu ngambil berapa persen sih kira-kira dari biaya total sebulan Kakak pengeluaran untuk penjualan APM pisang ini? Kalau bisa estimasi persen aku nggak pernah ngitung ya. Cuma karena Mm-mm. ada ongkir tersendiri, jadi Mm-mm. ya kita ngambil untuk distribusi itu ya dari ongkir. Kalau misalnya gini, eh, misalnya ada yang delip itu 15 orang, 15 orang dan 15 Mm-mm. alamat. Berarti kan tinggal dikali tuh 3 kali 15. Berarti Mm-mm. kurang lebih 45.000 ya. Ya kita mau nggak mau kita harus sebenarnya kita harus nambal di situ. Gitu. Mm. Karena untuk gaji karyawan itu tidak cukup 45.000, apalagi ditambah dengan bensin kayak gitu. Untuk Oh, 15 berarti alamat. Jadi mm-mm. sebenarnya selain dari bantuan dari toko itu delivery itu sebenarnya kalau misalnya alamat sedikit kita rugi kayak gitu. Mm. Oke, Tuh. oke, oke. Cuma karena marginnya yang di pisang ini kita udah alhamdulillah stabil dan cukup, jadi masih bisa untuk menutupi kekurangan yang ada di delivery kayak gitu. Berarti emang untuk Delif ini diberikan harga tambahan ya Kak untuk Iya gitu. menutupi ininya. Oke. Makanya Eh, kita bisa bilang kita paling murah karena sebenarnya kita itu ya kita ada subsidi lah dari toko kayak gitu. Sebenarnya mm, 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 mm. tuh. Oke. Selama kakak berjualan nih, kendala apa aja sih yang sering kakak hadapi nih dalam proses distribusi atau delivery gitu kak? Yang pertama Bojongsoang itu kalau banjir macet banget. Itu wisuda juga termasuk, cuma wisuda tuh jarang-jarang kan ya. Yang paling sering itu Mm, mm, macet mm. sih. Karena kita kalau Macet macet berarti itu ya, bahkan oke. kita tutup sementara deliverynya. Karena kita Oh, nggak mau ngirim oke. karena takut kelamaan pisang itu dingin. Gitu. Mm, mm, oke. Terus gimana nih kak penanganan kalau misalnya ada komplain untuk Mm-mm. pengiriman atau kondisi produk itu kakak bakal gimana nanggapinnya? Kita kalau misalnya itu tergantung case-nya kayak gimana ya. Kalau lama itu misalnya kita lebih dari sejam setengah itu biasa kita kasih gratis ongkir di kemudian dia kalau misalnya dia mesen lagi di next order kita Mm-mm, gratiskan ongkir. Kalau misalnya lebih mm-mm. dari 2 jam kita next dia order kita kasih buy one get one. Biasanya Oke. kayak gitu. Kalau misalnya produk rusak itu biasanya produknya rusak ada dua biasanya. Kalau dia kalau enggak buy one get one di next ordernya, yang Mm-mm. pesanan yang hari itu rusak itu kita ganti dengan yang baru, plus kita kasih gratis lagi. Gitu. Mm, mm-mm. Jadi Oke, oke, tergantung oke. situasi dan kondisinya, nggak menentu sih kalau kayak gitu. Tapi so far yang paling sering Oke. itu kita sering banget ngasih gratis ongkir. Gitu. Hmm, Komplain apapun kita oke. itu pasti kita ngasih gratis ongkir. Kayak gitu. Oke, oke, oke. Lanjut, Kak. Gimana nih eh Mhm. efeksi, efektivitas distribusi mempengaruhi kelancaran operasionalnya. Kalau misalnya Mhm. delivery-nya gitu, gimana sih pengaruh efektivitas dari si delivery-nya mempengaruhi dari operasional penjualan nih secara menyeluruh? Apakah bakal kalau misalnya delivery-nya lama gitu kan otomatis pesanan berikutnya juga bakal ketunda ya Kak ya. Mhm. Nah Ya, itu gimana tuh Kak? eh, kita itu biasa kalau sekali pengiriman itu 4 sampai 7 alamat paling banyak ya. Jadi kalau misalnya Hmm, udah misalnya udah dapet nih 5 5 pesanan 5 alamat, biasanya itu admin itu kita suruh hold dulu pesanannya. Jadi pesanan lain itu kita belum bisa masukin karena yang 5 ini belum beres. Kayak gitu. Makanya delivery APM ini gitu karena murah. Jadi ya kita mau nggak mau harus ada yang direlakan. Entah mm-mm, itu waktunya yang lama atau pas sampai mungkin mohon maaf ininya dingin kayak gitu. Nah, mm-mm, tapi kita juga menyediakan nih cara cepatnya. Kalau mau cepat ya kalian harus
mau mengeluarkan uang lebih, kita menyediakan melalui ShopeeFood. Karena Hmm. ShopeeFood itu pesanannya pasti diprioritasin. Pasti Betul. setengah jam itu, setengah jam sampai 40 menit itu nyampe lah kalau ShopeeFood. Kalau misalnya kalian pakai ShopeeFood yang gitu. Iya, heeh. Kalau saya akan pakai reguler kan sama aja karena reguler ini dia si drivernya ini mendapatkan 2 sampai 3 Dua pesan. alamat, Oke, 3 oke. pesanan. Tapi kalau Mm-mm. kalian lagi hoki atau lagi sepi si drivernya ini punya kalian doang kayak gitu. Cuma kalau prioritas Mm-mm. itu hampir pasti punya kalian doang yang diantarin. Itu Mm-mm. itu Berarti caranya lah. biar nggak terganggu ya operasionalnya ya berarti ya. Hmm, kita Maaf nggak Kak, bisa ini kita nambah ada driver apa gimana? ini kita sisa 4 menit lagi. Kalau Hmm, misalnya ininya Zoom kita mati, nanti hmm. apakah kakaknya bisa join lagi Kak? Sisa dikit lagi Bisa aja bisa. kok pertanyaannya. Berapa Bapak ya berapa Kak lagi ya? pertanyaannya? Empat lagi Kak, Apa mau aku empat jawab lagi. lewat VN aja? Masalahnya Kak takutnya Mau lewat VN aja takutnya apa? nanti dosennya minta lewat video untuk dokumentasinya. Oh, oke oke boleh 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 boleh. Gimana Oke gimana oke. kita keluar Apa? dulu nanti aku Aman aman. buatin yang baru, kakaknya boleh Boleh join boleh. lagi. Oke. Oke, Siap boleh kakak keluar dulu nanti biar kita buat yang baru. Kasih ya kak, siap. mohon maaf kak. Siap sama-sama. Gak apa.